Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'du. Hamdan wa syukran lillah, seluruh puji dan syukur tiada hentinya selalu kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahi rabbil alamin, biidznillah qadarullah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Sampai malam ini kita masih diberikan umur panjang. Alhamdulillah. Bu, terang Bu? Kita masih diberikan waktu luang, masih diberikan keistiqomahan hati untuk menjalankan ibadah, termasuk datang ke majelis takziah ini juga bernilai ibadah. Makanya niat kita adalah semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang sama kita hormati Bapak Ibu pengurus Masjid Quwwatul Ummah. Ini ada kongsi nih. Oh ya. Bapak Ibu tokoh masyarakat, tokoh agama, para buya, guru-guru, bundoh kanduang, hadirin dan keluarga yang dalam berduka. Dalam hal ini Allah memperlihatkan liayatin, tanda-tanda kekuasaannya kepada kita dengan berpulangnya ke rahmatullah salah seorang keluarga kita, sanak famili kita, jemaah kita, karib kerabat kita. Mudah-mudahan kepergian beliau itu menjadi pelajaran bagi kita. Kenapa? Karena juga kita akan mengikuti seperti yang beliau alami. Antum salafuna wa nahnu bil athar. Engkau mendahului kami, kami akan mengikutinya. Bapak Ibu hadirin jamaah, biasanya kan kalau antara maghrib dan isya ini waktu kita kan sedikit. Nah, jadi tentu yang penting-penting saja Bapak Ibu. Pertama sekali, langkah kaki yang kita langkahkan ke sini itu Allah membalas dengan mengangkat derajat kita di hadapan Allah dan juga mengampuni kesalahan dan dosa kita. Dasarnya man kharaja, siapa yang keluar dari rumahnya menuju majlis ilmu, kajian takziah, di masjid, di rumah, di tempat-tempat majlis lainnya, maka taktubul hasanah, satu langkah yang dilangkahkan Allah mengangkat derajat kita. Dan satu langkahnya lagi dihapus kesalahan dan dosa kita hatta yarji', sampai kita kembali pulang. Jadi ternyata hadir di majlis-majlis ilmu, kajian-kajian agama, apalagi takziah, mengunjungi sanak saudara kita, itu adalah sesuatu hal yang baik dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Jadi makanya saling menjenguk awak. Ini kadang-kadang kan ada yang tidak peduli bagai. Nah, sibuk saja. Hari ko Senin sadolah ya.
Pai karajo anak alun jago, pulang karajo anak lalalok, basobok saja orang kampung masyarakat dado kadang-kadang. Ndak peduli. Itu ndak bisa. Kenapa? Karena kita hidup bermasyarakat. Nah, gitu. Mudah-mudahan sini ndak ada. Tapi ada juga kadang-kadang di tempat lain seperti itu. Pakai ilmu basi saja. Ini basi yang itu ibu nyebut itu basi pekak itu ya ndak bisa, bermasyarakat ndak bisa. Apalagi kalau tinggal ini komplek ini perumahan ya. Kalau sakit awak sianan tahu dulu, itu tetangga orang kampung dia tahu baru tahu. Di telepon laun siang lu tunjuk awak di mana kan telepon tu ndak nyongke do. Lain 3 sanjo kau udah engke. Kiranya pakai sawah, pakai ladang. Amang tu, si anu lah meninggal. Oh, baru. Tapi tetangga yang tahu dulu. Jam 3 malam. Ada telepon orang. Dempet dah suruh. Jam 3 malam, istri awak malayan atau sakit anak awak. Kita ndak ada kendaraan. Kasih awak kata tonton kau minta tolong ke tetangga. Jadi ternyata hidup bermasyarakat dan bertetangga itu sangat penting sekali kita jaga. Maka saling janguk menjanguk awak. Nah gitu. Kalau ada kemalangan itu ndak perlu dia tahu lo dulu disambah lah dulu. Ndak. Dia tahu ndak dia tahu awak harus. Itu namanya kepekaan namanya itu. Ndak kepekaan doh. Kepekaan. Ini satu. Yang kedua, bahwa kita ini adalah hamba Allah Subhanahu wa taala, pengakuan kita. Kalau yang diakui sebagai hamba Allah itu kan dalam Al-Qur'an kan Rasul. Kan Rasulullah. Nah, kita anggaplah sebagai hamba Allah. Kita mengaku sebagai hamba Allah. Yang penting bagi kita adalah kalau kita ngaku sebagai hamba Allah, ikuti aturan-aturan yang Allah berikan kepada kita. Tidak boleh lepas dari itu. Apalagi zaman kini kau Bapak Ibu, tantangan anak-anak generasi muda kita itu kan serba tren selalu. Kini yang ngetren itu apa namanya tuh? Nambah laka-laka tuh. Cocolato. Oh lato-lato. Ambo dalam pandai nak ngerti mana lain wajib bonda tahu don. Tapi ada nilai baiknya, ada juga nilai mudaratnya, bahayanya. Kalau nilai baiknya daripada anak main HP, ancak main tu. Biarlah sampai paneknya. Ya, kalau goyang tangannya tu dia selesai daripada main handphone. Tapi apa? Setidaknya ada beberapa hal sifat yang tak boleh dicontoh. Bagi apa tadi? Lato-lato. Kau salah lo mbak. Awak di YouTube masalah kau. Ustaz sudah tahu dosanya. Gitu. Yang pertama membuat keributan. Nampak kau membuat keributan. Itu tak boleh dicontoh tu dah. Kalau tinggal masyarakat yang buat keributan awak. Tak boleh. Makanya tadi ada beberapa orang lah kama sayang, ayo matikan dulu solat. Ya Pak sebenarnya kan. Lain solat tempat tadi. Tanah sia nak tahu ada. Nampak kok tugas awak akan bagi tahu. Gitu. Matikan dulu ya, kita solat lah. Ya Pak sebenarnya kan. Nyemasan sekunya bayang loh. Bagus tuh. Tapi di mana-mana ada je kabarnya kini yang tak membuat keributan. Ndak ribut lato-lato tu dah. Tapi ndak lato mau dah. Baca main tu dah. Main itu sudah pandai awak dah. Satu. Yang kedua, atas bawah dia suka mengadu domba. Dia teh orang Barat, di bawah orang Baguni. Ilyah Mudia, kalau di kampung Ambon namanya kacau minyak, kacau manisan, ketiga kacau minyak tanah. Itu tidak perlu contoh tu. Pai kainya, pai kaitan membuat asuang jopi tanah. Tidak boleh. Jangan. Al-fitnatu asyaddu minal qatl. Fitnah itu jauh lebih kejam dari pembunuhan. Bahaya. Itu tidak perlu dicontoh tu. Tapi kalau sekadar seni, olahraga, main apa, ya silakanlah. Tapi kandungan yang ada di dalamnya, beko jangan gara-gara itu beko hilangnya betul tu kan.
Nggak apa-apa, silakan. Ya kalau daripada main handphone anak pun lebih bagus main itu. Mungkin keseimbangan, ada nilai olahraganya, dan lain-lainnya gitu kan. Tapi sifat-sifat yang terkandung di dalamnya, dia suka membuat keributan, hati bawah, dia selalu mengadu domba, itu adalah sifat yang tidak baik kita contoh sebagai umat bermasyarakat. Bagaimana? Maka kita sebagai orang yang beriman, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Siapa yang iman ke Allah, terang Bu, dan hari akhir, falyaqul khair, maka hendaklah berbicara yang baik-baik saja. Makanya sampai kini yang masih bertahan pakai ini, apa namanya kok? Masker. Kenapa? Ini menutup. Kenapa Allah ciptakan dua telinga, satu mulut? Setidaknya ada nilai filsafatnya di situ. Kita harus banyak mendengar daripada mengicik. Kalau ndak apa ibu suruh hamba mengicik kan ndak ngicik mudah. Mun yang maksudnya. Itu. Kini ditutui juga kan lebih rencak tuh. Gitu. Itu contoh. Betul jangan takut ibu mengicik kok mun yang selesai. Gitu. Kalau itu benar, sampaikan. Wataktumul haqqa, jangan sembunyikan yang benar itu. Kalau bana sampaian. Ini bana ndak sampaian ndak awalan kena ya kok. Gitu. Jadi ada trik-trik tertentu. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah. Oleh sebab itu, makanya yang terpenting bagi kita, bagaimana kita tetap mengikuti alur dan aturan-aturan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang terpenting. Ndak pakai mic terang Bu? Di sorong kade ya. Bagaimana kita ingin menjadi hamba-hamba Allah yang taat, yang soleh dalam pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kita harus selalu istiqomah dalam menjalankan ketaatan. Istiqomah itu barik Bapak Ibu. Sangat barik mana? Tantangannya banyak, berat. Nyodo dosa itu. Innal ladzina qalu rabbunallah, sesungguhnya orang-orang yang mengucapkan, yang mengatakan rabbunallah, Tuhan kami ialah Allah. Fokus saja Bapak Ibu ya. Tsumastaqamu, kemudian dia istiqomah. Jadi kalau awaklah syahadat, istiqomah kita. Lah mengaku Tuhan itu Allah, Tuhan kita, istiqomah. Istiqomah salat berjamaah. Nya istiqomah salat lai, tapi jamaah ndak. Istiqomah awak salat jamaah ke rumah masjid. Apalagi masjid dekat awak siko. Panggilan ke masjid itu Bapak Ibu panggilan iman. Panggilan iman. Kalau iman yang dekat je masjid kuwatul ummah, iman yang dekat di masa rumah beliau, jauh rumah beliau pasti datang. Kenapa? Iman yang dekat. Mu'allakun, akan ada bahasa hadisnya ta'alluq, terpaut, tersangkut, akhirnya rindu begitu sangatan. Tapi kalau iman tu yang jauh dari masjid, lai balanci-lancian rumah jo masjid. Balanci-lancian tahu? Balanci-lancian rumah jo masjid. Iman yang jauh Anda ketibo itu dong. Itu dijamin dong. Jadi oleh sebab itu ternyata iman itu menentukan, sangat menentukan sekali. Maka kalaulah kita ngaku iman kepada Allah, istiqomahlah. Salat berjamaah istiqomah awak, ada wirid kajian di masjid istiqomah awak. Datang tarui. Ada kajian subuh istiqomah datang tarui. Panek-panek rangki-rangki badan biarlah datang juga. Tiba di masjid mau unjuk ndak ada unjuk lah. Kini ibu unjuk di ndak ada. Unjuk lah. Latih boleh mengantuk boleh lah. Beko kami padia tu kok. Nampak kok jam bakaru ajalah. Ndak apa-apa, kantu awak tu nanti akan jadi saksi di hadapan Allah. Jangan samih lah Bapak Ibu lai. Kuah ambo dek latih gini kuah. Lah panek-panek kapiradan encok pegal sadualanya. Tatap ambo datang ke rumah masjid kuah. Nyo mereka adalah berani itu doh. Bahkan kata Rasul sampai marangka gitu. Karena ada riwayat menyampaikan itu, ya Rasul, saya tua.
Terus saya buta. Jadi ndak ada nang kamembiang ke rumah saji dah. Tu bah le ada dispensasi ko. Le boleh di rumah. Para luyo ke rumah saji. Kata Rasul, le tadanga suruh azan. Oh lai, kecik beliau ko nang gae ko. Datang. Orang gae ndak ada nang kamu antan butuh lo le. Luar biasa. Begitu makanya Rasul menyampaikan salatul jamaah afdol. Jadi ada bahasanya di sana afdolu, lebih utama. Jadi kalau bagus salat di rumah saja disuruh oleh Nabi, di rumah saja lah gitu. Ternyata adalah salat berjamaah. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin, dan juga sebaiknya kita sholat ke masjid itu jangan hanya camak-camak salah, tapi kau dapat diajak jualah anak-anak awak, nak mudah-mudah tu bagai cucu-cucu awak lai sayang kadang-kadang ke cucu awak, tapi sayang awak tu ndak diperlihatkan. Kalau sayang jo anak cucu awak bawa ke rumah saji nyoh. Nampak kan seorang tadi dah. Dek seorang tinggalnya. Nanti gonya lah madu nasib lah di pondok gitu kan. Biasa kan nampak ada Pak Ibu cocok bobok kan. Laki-laki itu kan. Nah, sekarang dia udah pondok. Mohon doanya Pak Ibu ya. Bawa anak kita dilatih ya. Oh nyo ketek baru Pak iyo dari ketek tu. Kan awak lah tahu mah dari ketek taraja-raja lah kadang tahu bawa lah tuo taruba tidak kamati jadi parangai awak ko tabiaso ka rumah saji kini ko gara-gara dari ketek dulu. Kalau lah kadangnya susah. Banyak informasi yang sampai deh buya lah busa-busa mulut kami nyuruh sembahyang namun sembahyang don. Ya karena mungkin dari awal itu settingnya kurang pas gitu kan. Nah kini nyala bini nyala laki gini kok. Nanti lah panek nyuruh lah. Nah, jadi oleh sebab itu penting sangat ibadah itu Bapak Ibu. Makanya Rasul menyampaikan muru auladakum bis shalah. Suruhlah anak-anakmu mendirikan salat. Jadi mendirikan salat bukan hanya melaksanakan. Jadi bahasanya sana aqimis shalah. Iqamah. Iqamah itu kan tagak tuh. Iqamat itu kalau ini tagak tuh. Jadi mendirikan salat bukan i'malis shalah, bukan melaksanakan salat. Laksanakan sholat itu mudah itu, anak TK bisa tuh. Tapi mendirikan sholat kau mau kasih Bapak Ibu nilai-nilai sholat terlaksana dalam hidup dan kehidupan sehari-hari. Nah, itu yang terpenting. Dia sholat tapi tidak melakukan perbuatan keji dan mungkar. Itu kan kata Allah seperti itu. Dia sholat, tapi nilai-nilai sholat itu memang terjaga dalam kehidupannya. Kalau hanya dia sholat, maksiat jalan juga, dia sholat, dalam rumah beku hantam saja, dia sholat, ke suami malawan juga, itu dah muah sudah. Contoh kayak gitulah. Mudah-mudahan tidak ada. Dia sholat, tapi istrinya tidak aman, apalagi kalau tetangga. Nah, itu tidak boleh. Jadi makanya sholat itu membentuk kepribadian. Dengan apa? Dengan diamalkan dan dijalankan dalam kehidupan sehari-hari. Bapak Ibu hadirin jamaah, kemudian persiapan kita menghadap kepada Allah. Karena Allah menyatakan, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang beriman, hai orang bertakwa, beriman, bertakwalah kepada Allah, carilah cara, jalan, ataupun persiapkanlah untuk hari-hari esokmu. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Hari esok itu mau kasihnya hari sesudah kehidupan kita di dunia ini. Karena kita umat beragama tidak sama dengan orang orientalis yang tidak percaya alam kubur, siksa kubur, tidak percaya neraka dan surga, itu beda. Atau bagi yang terganggu dengan zikir, kan ada juga manusia yang terganggu dengan zikir tuh. Orang zikir tidak nyamannya doh, tagaduhnya, nilang konsentrasi. Asona tidak urang tuh doh, kerangka sih yang urang itu.
Itu jin angkasa itu. Dia kan ada minal jinnati wan nas. Jadi jin itu yang halusnya itu yang tidak nampak tuh. Kalau yang kasarnya itu yang nampak. Nas manusia. Jadi manusia berkarakter, bersifat, memiliki jiwa-jiwa kejinan atau kesetanan. Jadi makanya kalau seperti itu perlu diruqyah dia itu. Kenapa? Karena sangat bahaya sekali. Apalagi kalau yang menyampaikan itu tokoh. Tokoh atau tokoh? Tokoh ya. Nah, itu sangat, kalau rakyat biasa awal-awal kok mengecek mungkin tidak ada pengaruh, tidak ada masalah. Tapi kalau sudah pejabat, sudah memegang kekuasaan, sudah punya power, dia punya umat, itu lain cerita, Bapak Ibu. Tidak sama itu. Makanya kebatilan itu harus dilawan. Nah, itulah salah satu kita dengan YouTube sekarang. Ini udah kita jawab. Bahaya itu. Coba zikir yang dibaca orang tagad duanya. Kan jin yang tagad dua itu tuh. Kita sering meruqyah orang memang tagad duanya. Melawannya bagai. Ngompe-ampe bagai. Nah, berarti kan perlu itu. Jadi hal-hal yang seperti ini Bapak Ibu, jangan kita telan mentah-mentah, agar kita filter, karena memang di dunia maya itu banyak tantangan, ancaman terhadap akidah, serangan terhadap tauhid, terhadap agama, baik dari luar ataupun dari dalam itu sendiri. Ini bukan dari luar saja, tapi dari dalam. Dia orang Islam, mengaku Islam, tapi tidak senang dengan ajaran Islam. Tidak senang Islam itu dipakai dalam kehidupan. Jadi agama itu bisa dilakukan secara person. Sholat itu bisa seorang-seorang tuh. Puasa, zakat bisa seorang-seorang. Baca Al-Quran. Tapi ada yang tidak. Hukum tak bisa melakukan itu doh. Oh salah orang mencilok maliangnya, oh potong tangannya langsung. Awak masuk kandang ketumbinnya. Tidak bisa. Itu siapa? Sultan. Siapa itu sultan? Penguasa. Nah gitu. Jadi oleh sebab itu Bapak Ibu, mari kita kokohkan, kuatkan tauhid kita, jangan sampai goyah. Dan kalau kita, insya Allah lah Bapak-bapak, Ibu-ibu, awakanlah ibarat matahari kalau condong gua. Yang sangat kita sedihkan anak generasi muda kita sekarang. Itu yang sangat bahayanya gini kok. Narkoba gaya baru, pacaran gaya baru. Wah terkaji Pak. Acela itu pergaulan bebas. LGBT. Hati-hati itu. Dan semua itu adalah melanggar aturan Allah. Aturan polisi saya di jalan tuh langgar tuh ditegur tuh, udah ditilang. Manusia tuh untuk keselamatan awak. Kini aturan Allah. Aturan Allah lah disampaikan de ustad awak, de guru awak, de ulama awak, de buya awak, guru-guru agama awak, dosen-dosen awak. Awak langgar, ya ditegur sama Allah. Kalau ditegur sama Allah, ya caranya Allah, tidak cara awak doh. Bisa dengan banjir besar, bisa dengan tsunami, bisa dengan gunung meletus, gampo bumi, bisa saja, terserahnya Allah. Oleh sebab itu, mari kita bagaimana tetap menjauhkan kemaksiatan dengan cara cegah kemungkaran itu. Jadi Bapak Ibu, kalau awak punya anak gadi, tidak usah keluar malam tu, tidak perlu. Kalau tidak ada perlu, tidak usah. Lalu itu caranya. Anak bujang istirahat, bisu hari ado. Mama awak karajo, awak membuat tugas sampai kawan bisu hari. Kini lalu istirahat, kembali awak nelpon. Itu caranya. Jangan orang tua lo ayah jo mandi lo seperintah nak. Nyo anak tu seperintah orang tua. Kalau iyo jawab iyo ndak. Kau ndak dalam iyo swantanya mah, ya pergi dia kawan laki-laki kan, anak awak nak gadi. Ndak bisa.
Di sebantahnya kau balian mama martabak Mesir kau napailah senyum. Hanya dengan martabak Mesirnya pulang kau yang satu malam kau. Kamanyo akan dah tahu. Sepanjang itu kalau maksiat dilakukannya, bapak ibu kena dosanya. Kawak empuk dosanya. Baru tu awak bagi peluang untuk itu. Makanya jangan terlalu bangga pula masukkan anak kini kau ke sekolah-sekolah yang favorit itu. Banggalah masuk pondok anak, masuk sekolah-sekolah agama. Agama tu lah tipis kini kau. Saya lihat di SD beragama ni kau. Kecuali full day ya. Sekolah-sekolah yang full day itu salah. Di SMA, di SMP berapa kini kau agama? 3 jam, 2 jam, 3 jam. Berapa lama ya? Seminggu. Hati-hati itu. Selain itu kemalai di TPQ MDA sampai Bilo, sampai tamat SD. Tamat SD dah dolai. Pernah awak tanya mah, awak mana ngaji? Awak lagi sudah apa? Awak lah tamat apa? Lah tamat awak yang tu. Jadi penting bagi bapak, ibu-ibu, kita sama-sama kita. Sama-sama. Selamayan anak awak, karena itu nanti akan anak adalah amanah. Menyia-nyiakan amanah dosa besar. Idza dhatil amanah fantasiru sa'ah. Kalau amanah disia-siakan, tunggu. Saat kehancuran pasti tiba. Awak doa aja taruh, ya Allah jadilah anak yang soleh, anak yang soleh, anak yang soleh. Kita tidak ada usaha, tidak bisa. Harus ada usaha. Usaha itulah yang dihargai oleh Allah. Hasil serahkan. Nabi Nuh lah berusaha bapak ibu. Lah berusaha beliau. Dibuat kapal, diajak anak. Nak naik kata kapal ya gua. Jani kuenya orang kapi itu. Baca dalam Al-Quran tu. Ndak ambo kau manjek. Kau naik ke puncak gunung tu. Kau bukit tinggi tu. Nyu sembah dia yes itu. Mati kan. Mati dalam kekufuran. Dalam kekufuran anak mati didoakan juga. Bayangan itu. Ditegur sama Allah. Itu bukan anakmu. Ini hitam putih. Itu caranya. Jadi kalau anak sudah mengarah kepada hal-hal yang tidak baik, wajib orang tua untuk menegurnya. Nah, itu caranya. Kalau enggak, imbasnya kawak. Kawak yang baik. Jadi makanya sangat penting, karena dulu sebelum kita punya anak kan doa minta anak. Kinilah diagi anak dari Allah itu amanah. Jangan sia-siakan. Karena akan dipertanggungjawabkan. Oh, anak awak punya handphone, apa saja handphone yang ada dalamnya, Allah nanti akan pertanggungjawabkan itu. Ma yalfadhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Jari jemari awak mengetik, men-share segala macamnya, apa saja yang kita ketik di situ, hendak lepas akan dipertanggungjawabkan. Jadi maka tidak ada sia-sia. Makanya handphone yang kita punya itu harus dipertanggungjawabkan nantinya. Nah, jadi bapak ibu-ibu yang punya HP, siap-siaplah apa saja yang ada dalamnya. Kan nanti akan ditanya itu semuanya. Makanya ambo sibuk ini kok dengan YouTube, dengan Instagram, Facebook, dakwah sedangnya itu. TikTok. Kecil anak muda, TikTok udah beli depan. Kalau maksiat nanti yo. Tapi kalau bapak ibu buka TikTok ambo tuh ceramah dalam saudara temu. Ceramah sini mudah-mudahan masuk nanti. Jadi yang penting semua akan dipertanggungjawabkan di sisi Allah. Baju yang awak pakai, sandal yang awak pakai, telakuan yang awak pakai, sadwalahnya. Ma khalaqta hadza batil. Tidak ada yang batil, tidak ada yang sia-sia. Allah akan minta. Mudah-mudahan kemudian yang mandiang nangko, yang punya datang menjapui, yang menanam datang membubui, terserahkan kepada Allah. Itu adalah sunatullah. Kita tidak bisa mengingkari itu semua. Yang jelas bagaimana sikap kita, redho dan sabar. Kalau tidak redho, tidak sabar, Allah tidak suka. Allah marah. Malam tardha bi qada'i, siapa yang tidak redho atas qadaku, ketentuanku. Ini kata Allah dalam hadis kursi. Walam yasbir ala balai, tidak sabar atas ujianku, falyakhruj min tahtis samawati wal ard. Persilakan keluar dari kolong langit dan bumiku, kata Allah. Nah, jadi oleh sebab itu mari kita bersabar. Kemudian keluarga yang diberikan ujian oleh Allah, semoga Allah kuatkan, Allah berikan kesabaran, dan kita sebagai jamaah kita doakan semoga beliau mendapat yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala hendaknya. Demikian saja, mohon maaf Bapak Ibu.
Pas jam 30 sontali orang azan tuh. 1 menit ada yang bertanya boleh. Nah, kalau awak memang biasa seperti itu gitu kan. Kalau enggak waktu itu lah. Nah, sembahyang awak lah seji lah. Nah, dunia kan enggak selesai di awak dah. Baik, demikian saja Bapak Ibu, mohon maaf dalam penyampaian nombor tadi. Doa kita minta kepada Sadualah baca. Siapa nama beliau? Nama beliau? Oh, panggilan beliau Pak Malaysianto. Baik, kita bermunajat dan bermohon kepada Allah. Semoga doa-doa yang kita mohon ke Allah diijabah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullahaladzim ila hadratin Nabil Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa auladihi wa ali baitil kiram ajmain, wa khususan ila ruhi abaina wa ummahatina wa syaddatina wa jaddatina wa ikhwanina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat min masyariqil wa maghribiha wa min yaminiha ila shimaliha wa min qafin ila qafin ila yaumidin, wa khususan ila ruhi Bapak Malaysianto fi barakatin al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim walad-dallin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma kafi Muhammad wa syafaati Muhammad wa karamati Muhammad bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma anzil alaina ma'idatan minas sama'i takuluna iddal li awalina wa akhirina wa ayatan minka warzuqna wa anta khairur raziqin. Allahumma inna bil iman wa amisna bil iman wa ansurna bil iman wa adkhilnal jannata ma'al iman. Allahumma man ayatahu minna fa'ilal islam wa man fatawafaitahu minna fatawafahu alal iman. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma ighfir lana wa li walidayna warhamhum kama rabbayana shighara. Rabbi hab lana ya Allah minas solihin. Rabbi hab lana ya Allah minas sabirin. Rabbi hab lana ya Allah minal muttaqin. Rabbi ja'alna ya Allah muqimus shalah wa ja'alna lil muttaqina imama. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa adkhilnil jannata masbahu. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftina ba'dahu waghfir lana wa lahu wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana taqabbal du'a innaka antas samiul alim wa tub alaina ya Allah innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Amin ya Allah ya Rahman, amin ya Rahim ya Karim, amin dawahum fiha subhanaka Allahumma tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Baik Bapak Ibu, dalam penyampaian namo tadi kok kurang lemak manihi recik bawang dek kurang alu hirono picik dek kurang kuning atau masakan telambi mata, maafkan namo tentang itu. Lai dimaafkan Bapak Ibu hadirin. Al-haqqu min rabbikum, yang benar datangnya dari Allah, yang salah itulah kita sendiri. Al-insan sifatul khilaf, manusia selalu bersifat khilaf dan khilafat. Salah ke Allah kita taubat, salah ke manusia saling maaf memaafkan. Ila liqa fastabiqul khairat wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.